Tuhan, selamat pagi. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam ibadah doa pagi lewat streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat anugerah yang Tuhan senantiasa berikan dan tidak pernah, dan saya percaya tidak akan pernah berkesudahan di dalam hidup kita, saya dan saudara kita semua sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Mari kita mulaikan. Saja kita menaikkan sebuah pujian. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Kalau saudara punya buku nyanyian 1462, saudara. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah pencipta. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tinggalkan perbuatan tanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin, amin. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Oh, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Amin, haleluya. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam. Sambil angkat tangan dengan iman, katakan pujian ini. Akan pernah terlambat pertolongan. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Ya, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Ferry berdoa mulai ibadah pagi hari. Kami hidup hanya karena kasih setiamu saja Tuhan. Amin. Kami hidup hanya oleh anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat penjagaan-Mu sepanjang malam. Amin. Kami telah beristirahat dengan baik, dengan tenang, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terima kasih satu hari lagi Engkau menjagai kami Tuhan. Amin, Tuhan. Engkau melindungi kami, bahkan Engkau akan memberkati kami pada hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Haleluya. Tuhan. Kami telah menyiapkan hati kami. Benar Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, Ya, karena ya, kami telah siap mendengar. Hamba-Mu Ya Tuhan. yang Engkau sudah persiapkan, Bapak Gembala kami, Ya. Engkau telah urapi mulut bibirnya, sehingga perkataan yang keluar dari mulut bibirnya hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kami telah siap dan Amin. kami telah berdoa di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih. Pagi ini kita masuk di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, Saudara. Kitab Ibrani pasal yang ke-11, kita akan lihat pada ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-34. Ibrani 11 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Sama-sama kalau saudara sudah menemukannya, saya mengajak kita membaca ayat ini bersama-sama. Saudara yang di rumah juga, kita sama-sama membaca ayat ini dengan suara yang keras, Bapak Ibu Saudara. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pasal 11, Saudara, penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Bagaimana iman itu berfungsi, apa saja yang diperoleh dari seseorang yang memiliki iman, Saudara. Ternyata hal-hal yang luar biasa, ternyata hal-hal yang dahsyat, ternyata orang-orang ini, orang-orang yang memperoleh iman ini adalah orang-orang yang biasa, tetapi dibuat jadi luar biasa oleh Tuhan. Ada amin, Saudara? Seperti kita baca tadi 2 ayat, 3 ayat tadi, Bapak Ibu Saudara, ini orang-orang biasa seperti saya dan Saudara. Ini orang-orang yang terbatas seperti saya dan Saudara, tetapi karena iman yang ada pada mereka, mereka yang terbatas jadi tidak terbatas, Saudaraku. Mereka bisa mengatasi setiap masalah, mereka bisa mengatasi setiap peperangan yang dahsyat yang hadir dalam hidup mereka. Mereka bisa mengalahkan setiap tembok-tembok yang jadi penghalang buat mereka. Mereka bisa menerobos kemustahilan yang ada yang berdiri di depan mereka. Luar biasa sekali, Saudaraku. Ya, mereka bukan diinjak oleh kemustahilan, tetapi mereka menginjak kemustahilan. Luar biasa. Mereka bukan diinjak sama musuh, tetapi mereka yang menginjak-injak musuh. Saudara, inilah orang-orang yang memiliki iman. Inilah orang-orang yang memiliki iman dalam hidupnya. Itulah sebabnya pagi hari ini yang firman Tuhan mau ingatkan kepada setiap kita harus memiliki iman. Amin, Saudara. Setiap kita harus memiliki iman, Saudaraku. Kenapa? Itu harga mati buat setiap kita sebagai orang percaya. Itu harga mati, Saudaraku. Ya, kita disebut orang-orang beriman sesungguhnya. Orang Kristen itu orang beriman. Jadi nggak ngerti lagi kalau kita nggak punya iman. Jadi adakah kita masih pantas disebut orang Kristen? Adakah kita juga disebut orang percaya? Kalau kita sudah nggak punya percaya, masihkah kita pantas disebut orang percaya? Itulah sebabnya hari-hari ini kita sedang melihat satu keadaan yang mengerikan, satu keadaan yang menakutkan hari-hari ini terjadi. Tetapi saya percaya orang yang punya iman pasti menang. Ada amin, Saudaraku. Orang yang punya iman pasti menang. Orang yang punya iman bisa mengatasi keadaan ini. Apa yang bisa mengatasi keadaan kita? Dulu kita berpikir ada uang, maka ada jalan keluar. Ternyata apa? Enggak juga. Ya.
Iman yang bisa membuat kita berkemenangan menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Luar biasa loh saudara. Tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah apa itu iman? Ya. Bagaimana dengan iman gitu saudara? Apa yang kita bisa iman itu supaya kita bisa mendapatkan iman itu bagaimana caranya? Kita bicara iman, tetapi untuk memperoleh iman itu seperti apa? Apakah iman itu hadir begitu saja? Apakah itu turun begitu saja? Pada waktu kita jalan-jalan tiba-tiba iman itu hadir. Pada waktu kita lagi tidur iman tiba-tiba muncul. Pada waktu kita makan siang, saudaraku, iman tiba-tiba menguasai kita. Enggak, saya melihat tidak seperti itu. Ternyata untuk memperoleh iman itu sebuah usaha. Ternyata untuk memperoleh iman itu sebuah kerja keras. Itu ada satu tindakan yang kita harus kerjakan, yang kita harus lakukan untuk mendapatkan iman, untuk memperoleh iman, sehingga saudaraku, kita akan menjadi orang-orang yang ditulis dalam Alkitab juga, seperti Nuh katanya, seperti Musa, Daniel, dan banyak lainnya lagi, Bapak Ibu saudara. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, kita mau lihat pada pagi hari tentang apa itu iman, bagaimana kita bisa mendapatkan iman. Yang pertama, saudaraku, coba kita lihat di dalam Roma 10 ayat yang ke-17, Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat yang ke-17, coba kita lihat, saudara sudah menemukannya. Roma 10 ayat yang ke-17. Nanti saya minta pendeta Ariel yang akan membaca ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, iman timbul dari pendengaran. Kita tahu sekali, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu sekali, ya. Kita tahu sekali, tetapi seringkali kita nggak mempraktekkan hal ini. Mudah ternyata untuk memperoleh iman itu nggak ngorek-ngorek, nggak mesti pergi melintasi benua. Ya, nggak usah bongkar-bongkar barang, cari seperti seperti cari saudaraku, jarum di jerami. Enggak. Ternyata untuk mendapatkan iman mudah. Apa itu? Baca firman. Ada amin, saudara. Cuman itu, baca firman, dengar firman. Baca firman atau dengar firman, dua-duanya itu akan memunculkan iman dalam hidup saya dan saudara. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena saya melihat orang yang punya iman menjadi orang-orang yang luar biasa dalam hidup. Ya. Iman bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang kita cari dari ujung ke ujung, saudara. Dari atas sampai ke bawah, sampai kita gali, enggak. Kita mesti terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak. Ternyata iman mudah, tetapi seringkali yang mudah ini kita nggak kerjakan. Baca firman, dengar firman. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, doa pagi seperti saudara sampaikan juga, ajak keluarga, ajak rekan-rekan kita untuk kita bisa menyaksikan, saudaraku. Saya bukan lagi promosi, tetapi saya cuma mau menyampaikan supaya setiap orang bisa muncul iman di hari-hari. Kenapa? Hari-hari ini, saudaraku, keadaan sedang menekan iman banyak orang percaya. Iman orang percaya lagi dibuat mandek, ya, apalagi kita nggak ada ibadah. Jangan biarkan, Bapak Ibu, jangan biarkan. Ini yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah bukan coronanya sebetulnya, tapi iman yang mati, iman yang mandek, iman yang jadi berhenti bekerja, bergerak hari-hari. Itu yang paling berbahaya. Itulah sebabnya, saudaraku, saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk tetap kita membaca firman di rumah tiap-tiap hari. Saudara juga mendengarkan acara streaming seperti pagi hari ini. Itu membuat iman kita ini bertumbuh. Ya. Hal yang lain lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, ya, kalau saudara melihat bagaimana iman itu ditimbulkannya, kalau saudara melihat di dalam Yohanes pasal 15, Bapak Ibu Saudara, saya tidak usah membahas itu, tapi Yohanes 15 berbicara tentang apa? Tentang hubungan kita dengan Tuhan, yang seringkali saya gambarkan bosen mungkin saudara, tapi nggak apa-apa, saudara. Ya, bahwa iman itu mistis, iman itu dari hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu mendatangkan, membangun iman, melahirkan iman dalam hidup saya dan saudara. Ya, hubungan yang kita bangun, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan, itu melahirkan iman, saudara.
Sekali lagi saudaraku, orang yang punya iman, orang itu menjadi orang yang luar biasa dalam hidupnya. Orang yang punya iman, dia mampu melakukan apa saja yang tidak mampu tadinya dia lakukan, tapi dengan iman dia bisa melakukan segala sesuatunya. Iman, orang yang memiliki iman tidak pernah dikalahkan oleh situasi, tidak pernah dikalahkan oleh peperangan hidup, tetapi dia akan tampil sebagai pemenang dalam peperangan hidup. Ada amin, saudara. Kita melihat hal yang seperti ini menjadi sebuah kebenaran buat setiap kita. Cuma dua yang saya temukan pada pagi hari ini. Hal yang sederhana, hal yang gampang kita kerjakan. Di mana saudara bersendiri sama Tuhan, masuk di kamar dan saudara berdoa kepada Tuhan. Itu menjadi sebuah tindakan iman buat Bapak Ibu Saudara sekali. Itu menjadi langkah iman buat kita. Supaya apa? Hidup kita berkemenangan, supaya hidup kita tidak dikalahkan oleh situasi, tetapi kita yang mengatasi situasi kehidupan yang hari-hari ini sedang melanda dunia dan termasuk saya dan saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan imanmu mandek. Jangan biarkan walaupun engkau nggak bisa beribadah, datang beribadah ke gereja, tapi di rumah engkau bisa lakukan. Ternyata untuk memelihara iman nggak usah saudara datang ya, karena memang situasinya seperti ini. Saudara bisa bangun imanmu di rumah dengan membaca firman, dengan mendengarkan firman. Dengan apa? Dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, dengan kita menyembah Tuhan. Terbangun iman kita. Sehingga saya percaya saudaraku, keadaan ini tidak akan mengalahkan kita. Tidak akan menghancurkan hidup kita, menghancurkan ekonomi, menghancurkan kesehatan, menghancurkan masa depan saudara dan saya. Tetapi kita akan mengatasinya bersama dengan Tuhan. Ada amin saudaraku. Kita akan mengatasinya. Dan kita akan tampil sebagai pemenang di dalam peperangan hidup ini, dalam mengatasi masalah-masalah yang hari-hari ini sedang menguasai kita. Tapi kita akan tampil, dan kita sudah tampil sebagai pemenang ketika iman itu ada di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Waktu yang sisa ini kita mau pakai untuk kita angkat hati kita, ya. Kita mau menghampiri Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat kita. Percayalah, ibadah seperti ini juga akan melahirkan iman dalam hidup kita. Tambah kuat iman kita, tambah kuat iman kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama saya mengajak kita menaikkan sebuah lagu lama, Bapak Ibu Saudara. Ini lagu yang sangat memberkati saya sekali. Ya, sangat memberkati saya sekali. Kau sungguh berarti dalam hidup. Kau sungguh berarti dalam hidupku ini. Kau permata hati dalam hidupku ini. Ku tak ingin lepas dari kasih setiamu, Tuhan. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Kau sungguh berarti. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Sambil kita angkat tangan kita dengan iman, kita naikkan pujian itu. Kau bermata hati di dalam hidupku ini. Tak ingin lepas, ku tak ingin lepamu, Tuhan.
Katakan sekali lagi, tak ingin lepas. Haleluya. Ku tak ingin lepas dari kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh berarti, kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Kau sungguh berarti, kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Katakan dengan iman kita. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Kita beri kemuliaan sembah. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Permuliakan Engkau segalanya, segalanya bagi kami. Sumber hidup kami, sumber hidup kami. Haleluya, sumber segalanya. Sumber kemenangan, haleluya, sumber kekuatan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh kami tidak mau terlepas dari kasih-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, 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 amin. Engkau segala-galanya. Kami butuh Engkau, Engkau kebutuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Ajaib Engkau Yesus. Haleluya. Ku tak ingin lepas dari kasih setiamu Tuhan. Kau sungguh berarti di dalam hidupku ini. Ku tak ingin lepas, haleluya. Ku tak ingin lepas dari kasih setiamu Tuhan. Katakan Yesus sungguh berarti, Yesus sungguh berarti di dalam hidupku ini. Yesus, Yesus sungguh berarti. Yesus sungguh berarti di dalam hidupku. Katakan sekali lagi, Yesus sungguh
arti. Yesus sungguh berarti di dalam hidupku ini. Beri kemuliaan paling meriah buat Allah yang hebat, Allah yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang menyediakan kemenangan buat kami, mengatasi segala apapun dalam hidup kami, yang berat-berat, yang hebat-hebat. Tetapi bersama dengan Tuhan kami pasti bisa memenangkan pertandingan hidup ini. Amin. Kami pasti bisa tampil sebagai pemenang dalam pertempuran hidup ini. Kami bisa pasti mengatasi apapun yang kami hadapi dalam hidup ini. Iman Tuhan-Mu yang ingatkan kami pagi ini. Imanlah yang membuat kami berkemenangan. Imanlah yang membuat kami bisa mengatasi apapun dalam hidup ini, Tuhan. Tolong kami Tuhan. Jangan biarkan kami jadi anak Tuhan tetapi yang tidak punya iman. Orang percaya tetapi tidak memiliki iman. Biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami terus semakin bertumbuh, tambah kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan iman percaya kami. Dan kami tahu iman kami timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman yang membuat iman kami kuat, firman yang membuat iman kami menjadi semakin bertambah-tambah. Tuhan menolong kami, dorong kami, tarik kami untuk kami boleh semakin membaca firman dan mendengarkan firman Allah menjadi kebutuhan dalam kehidupan kami. Demikian pula saat kami melekat, saat kami berdoa, saat kami menyembah, saat kami bersendirian dengan Tuhan, iman itu hadir dalam hidup kami. Iman itu mengalir dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap kami jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Bawa kami kepada dua perkara ini Tuhan, supaya iman kami terpelihara, bukan semakin lemah hari-hari, tapi semakin bertambah kuat, bertambah perkasa di dalam Tuhan iman percaya kami. Terima kasih, sehingga tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan hidup kami Tuhan, karena ada iman yang terpelihara dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur pagi hari ini. Dan pagi ini kami percaya setiap kami sudah diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu diberkati. Setiap roh jiwa tubuh mereka diberkati. Setiap anak-anak mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan pelihara, berkati mereka. Tuhan, usaha-usaha pekerjaan mereka juga diberkati oleh Tuhan. Hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah dan sembuhkan mereka dengan sempurna. Kuasa bilur Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan mereka. Setiap tangan-tangan yang hari-hari ini jadi lagi lemah, Tuhan, lagi lesu, lagi tidak berdaya dalam hidup ini, hamba berdoa jamah, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan. Kekuatan baru mengalir buat setiap mereka. Usaha-usaha yang sedang macet, tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini, Tuhan berkati lagi di dalam nama Tuhan ini. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara dan memberkati setiap usaha pekerjaan, setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami, ada Tuhan yang menyertai kami dan senantiasa memberikan kemenangan dan menyediakan segala yang terbaik buat kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai besok pagi, saudara.